Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hidayat dengan NIM 030311820250 dari jurusan Teknik Kimia kelas Palembang B angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bucket elevator. Bucket elevator merupakan salah satu material handling equipment bagi material solid atau padat. Berikut adalah hal-hal yang akan kita pelajari, mulai dari pengenalan apa itu bucket elevator, prinsip kerjanya, komponen-komponennya, jenis-jenis, parameter pembuatan, keunggulan dan kelemahan serta aplikasi bucket elevator di dalam industri. Yang pertama, introduction. Jadi, bucket elevator adalah suatu alat yang termasuk ke dalam proses material handling, di mana alat ini berfungsi untuk menaikkan muatan curah atau bulk load secara vertikal atau dengan kemiringan incline lebih dari 70 derajat dari bidang datar. Kebutuhan alat pemindah bahan seperti bucket elevator ini memegang peranan yang sangat penting dalam dunia industri, yaitu menghubungkan kegiatan antar proses produksi di industri itu sendiri. Kedua, prinsip kerja dari bucket elevator. Jadi, cara kerja dari bucket elevator itu, dia memanfaatkan putaran dari sprocket penggerak dengan menggunakan rantai atau puli sebagai penghubung, di mana material curah atau bulk material masuk ke corong pengisi feed hopper pada bagian bawah elevator atau boot. Material curah ditangkap bucket yang bergerak, kemudian bucket tadi naik diangkat ke atas. Setelah sampai pada sprocket bagian atas, material akan dikeluarkan ke arah corong keluar atau discharge sprout. Kemudian komponen dari bucket elevator. Pada dasarnya, bucket elevator terdiri dari beberapa elemen mesin yang memiliki peranan penting dalam operasinya. Adapun bagian-bagian penting dalam sebuah bucket elevator antara lain ada puli atau chain dan sprocket penggerak. Ini merupakan sebuah sistem transmisi yang digunakan pada sebuah bucket elevator yang nantinya tempat diletakkannya bucket yang akan berputar dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Kemudian bucket berfungsi sebagai tempat atau wadah pembawa material yang akan dipindahkan. Kemudian ada bagian penggerak atau motor. Ini merupakan sumber penggerak dari bucket elevator. Kemudian casing. Casing merupakan berfungsi untuk melindungi ataupun mencegah material supaya tidak tumpah atau keluar dari bucket elevator saat proses sedang berlangsung. Kemudian pengencang atau take up berfungsi untuk mengencangkan struktur dari bucket elevator. Dan terakhir transmisi penggerak yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak dari motor ke bagian sprocket. Biasanya transmisi gerak dipakai yaitu transmisi roda gigi, belt, ataupun rantai. Kemudian yang keempat, jenis-jenis dari bucket elevator. Bucket elevator dapat dibagi dalam spesifikasi sebagai berikut. Pertama, berdasarkan konstruksinya, ada yang vertikal, berarti tegak lurus terhadap permukaan tanah. Kemudian incline, berarti memiliki derajat sudut kemiringan tertentu, atau ada juga kombinasi, memiliki kedua sifat di atas. Kemudian berdasarkan pengumpanan material, ada yang scooping. Scooping berarti material diambil dari pergerakan bucket. Sedangkan ada direct fill, yaitu material dijatuhkan ke dalam bucket. Kemudian C, berdasarkan penumpahan material, ada yang centrifugal, berarti penumpahannya dengan gaya sentrifugal. Kemudian ada gravity, berarti dia continuous. Dan terakhir direct, atau ditumpahkan dan dialirkan. Berikut adalah gambar-gambarnya. Kalau berdasarkan konstruksi, dia ada yang vertikal, tegak lurus, ada yang incline, membentuk sudut tertentu, dan kombinasi. Jika berdasarkan pengumpanan material, ada yang scooping dan direct fill. Jika scooping itu si bucket mengambil material, sedangkan direct fill materialnya dijatuhkan ke dalam bucket. Pada gambar kita lihat jika ada material yang tidak tertangkap oleh bucket dan jatuh ke dasar,
bucket elevator, maka bisa diangkat menggunakan skru elevator. Kemudian berdasarkan penumpahan material, ada yang sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal, gravity, dan direct atau langsung. Kemudian berdasarkan transmisi yang digunakan, ada dua, yaitu transmisi sabuk atau belt dan transmisi rantai atau chain. Transmisi sabuk ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, material yang diangkut. Jika materialnya bersuhu lebih dari 150 derajat, sabuk bisa mengalami pemuaian sehingga kekuatannya menurun. Kemudian faktor transmisi. Jika material yang diangkut berupa serbuk, maka ada kemungkinan serbuk halus masuk ke sisi permukaan puli penggerak sehingga dapat terjadi slip pada puli dan belt. Dan faktor perawatan. Belt lebih banyak memerlukan perawatan akibat robek dan suhu operasi yang tinggi. Kemudian transmisi rantai memiliki beberapa kelebihan, antara lain kemungkinan terjadinya pemuaian lebih kecil, kemungkinan terjadi slip juga lebih sedikit karena roda penggeraknya menggunakan sprocket, dan perawatan relatif lebih sedikit karena kemungkinan terjadi kerusakan pada rantai juga lebih sedikit. Dan usia pakainya juga lebih lama. Lalu yang kelima, parameter dalam pembuatan bucket elevator. Dalam mendesain sebuah bucket elevator, terdapat beberapa parameter utama yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, pole distance, 2, berat material yang dipindahkan, 3, kapasitas pemindahan material, 4, ketinggian pemindahan material, 5, gaya yang timbul dari pemindahan, 6, daya penggerak yang dibutuhkan untuk melakukan pemindahan material. Berikut adalah persamaan-persamaan yang digunakan dalam memberikan nilai dari parameter-parameter sebelumnya. Yang pertama, untuk pole distance, HP sama dengan G R kuadrat dikali 30 kuadrat per V kuadrat R kuadrat N drum kuadrat. Kedua, kecepatan putar N drum sama dengan 60 dikali V per V D drum. Yang ketiga, berat material yang dipindahkan PC sama dengan I dikali Rho dikali J. Yang keempat, kapasitas pemindahan material Q sama dengan 3,6 dikali PC dikali V per T. Yang kelima, gaya yang ditimbulkan dari pemindahan FA sama dengan Q per 3,6 kali V dikali H ditambah H0. Gaya pemuatan yang disetarakan dengan ketinggian pemindahan berdasarkan penelitian ditunjukkan pada tabel di samping. Dan yang keenam, daya penggerak yang dibutuhkan. NA sama dengan FA dikali V dibagi 75 kali efisiensi motor penggerak. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari bucket elevator. Bucket elevator memiliki beberapa keunggulan, antara lain pengangkutan terus-menerus atau continue, jalur pemindahannya tetap, kebutuhan sumber tenaga kecil, tidak memerlukan banyak tempat, konstruksinya sederhana, kapasitas angkat cukup besar, dan perawatan yang relatif mudah. Akan tetapi, bucket elevator juga punya kelemahan, antara lain biaya investasi awalnya cukup mahal, kecepatannya rendah, dan tidak dapat mengangkut bahan yang bersifat lengket. Kemudian yang ketujuh, aplikasi bucket elevator. Bucket elevator ini sangat umum digunakan di berbagai dunia industri, yang digunakan untuk mengangkut material atau memindahkan material ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya pada industri semen, digunakan untuk mengirimkan material dari rotary kiln ke silo, di mana tinggi efisiensi silo bernilai sebesar 55 meter. Kemudian pada pelabuhan untuk mengisi barang-barang ke atas kapal, dan juga pada pertanian untuk mengangkat hasil panen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video tentang bucket elevator ini. Berikut adalah referensi yang saya jadikan rujukan dalam membuat video materi bucket elevator ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hajah Laili Nurul Qomaria STMT sebagai dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia yang telah membimbing saya dalam pembuatan video materi tentang bucket elevator. Terima kasih juga kepada Mr. Ukars Amarafat sebagai penyusun dari Jurnal Design and Model of Bucket Elevator
yang saya jadikan rujukan. Terima kasih juga kepada semua orang yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.